pesantren ramah anak. Ini maksudnya apa, Ustaz? Ramah anak maksudnya apa, Ustaz? Ada yang bilang, Ustaz, nih seseorang yang semoga Allah beri hidayah. Penghafal Quran itu cuma bisa hafal Quran doang. Kata orang ini nggak pantas sebagai beasiswa karena itu cuma model menghafal doang, belum tentu bisa pinter di bidang yang lain. Itu gimana, Ustaz? Kenapa dipisah, Ustaz? Antara junior yang baru masuk sama yang udah lama nyantri itu kenapa dipisah, Ustaz? Kalau udah gede mau jadi apa? Sini kira-kira biayanya gimana, Ustaz? Berapa, Ustaz? Banyak yang bilang santri itu justru pas keluar dari pondok baru bandel. Dan bandelnya bandel banget. Sehingga keluar stigma santri itu telat bandel. Apakah benar kayak gitu? Bang Kevin akan tanya-tanya kepada pengurus dan santri di Salafiyah Wusta Islamic Center Binbas. Untuk tahu jelasnya kayak gimana, tonton video ini sampai habis. Ya. Mau jadi apa? Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Kevin? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Masya Allah. Teman-teman, ini Ustaz Eko. Beliau adalah kepala sekolah dari Salafiyah Wusta Islamic Center Binbas. Salafiyah Wusta ini istilah untuk madrasah sanawiyah di sini, Ustaz, ya? Benar. Kenapa namanya Salafiyah Wusta, Ustaz? Ya, Kenapa nggak sanawiyah aja gitu? Ya, kita kan mengenal ada istilah sekolah, madrasah gitu, ada PKBM. Ya. Nah, kalau Salafiyah Wusta ini adalah satuan pendidikan untuk pondok pesantren. Jadi kalau dari Kemenak itu ada program yang namanya Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, atau disingkat PKPPS. Yang non akademik ya? Akademik. Kalau yang ini untuk pesantren memang. Oke. Jadi kalau untuk tingkat SD namanya ULA, tingkat SMP namanya Wusto, untuk setingkat SMA namanya Ulia. Kalau di sini Salafiyah Wusto itu adalah setingkat SMP seperti itu. Apakah ini keterangan bahwa ini di sini Salafi gitu? Enggak juga, Ustaz, ya? Tidak juga, karena ini program dari pemerintah memang, dari Kementerian Agama. Benar. PKPPS tadi, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Masya Allah. Ustaz, Ana izin hari ini mau lihat-lihat, Ustaz. Mau meliput kegiatan santri di Salafiyah Wusta Binbas ini. Boleh, Ustaz? Silahkan. Kalau gitu kita jalan ke sana, Ustaz? Silahkan. Boleh, ya. Ustaz, jadi anak kesini itu dengan satu pertanyaan besar, Ustaz. Banyak yang bilang katanya santri itu memang di pondoknya mungkin bisa hafal Quran, bisa alim ya, alhamdulillah. Cuman keluar dari pondok, wah dia kayak ikan yang baru lihat air tuh, berenang sana sini, jadi nggak karu-karuan, jadi bandel luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah itu mungkin bisa terjadi? Yang kedua, kenapa kira-kira sebabnya, Ustaz? Ya sebenarnya kalau di pertanyaannya apakah mungkin, ya sebenarnya mungkin saja. Iya. Akan tetapi ya mungkin ini sifatnya masih generalisir ya. Jadi mungkin kalau itu terjadi biasanya muncul karena sistem di pesantren yang mungkin menerapkan peraturan, saklek dengan keras, kemudian nggak memberi ruang ya, tanpa memberi ruang kepada santri untuk ya menyampaikan mungkin keinginannya. Nggak ada waktu curhat, Ustaz, ya? Iya, kemudian kurangnya pengawasan mungkin, atau tidak memunculkan mungkin dari peraturan itu kesadaran dari santri. Dan juga tadi yang paling mendasar itu biasanya sistem kekerasan itu, pemaksaan, sehingga mereka ya nurut dengan peraturan, tapi di luar itu mereka ada rasa berontak seperti itu. Iya. Oh, benar. Jadi peraturan yang diterapkan dengan kekerasan, bukan dengan ketegasan, justru membuat santri merasa terpaksa mengikuti aturan ini. Ada potensi seperti itu kalau tidak diimbangi dengan kesadaran dari. Iya. Mengingat karena kan di usia segini santri itu lagi tumbuh, Ustaz, ya, lagi remaja, sehingga pengen didengarkan pendapatnya gitu, Ustaz, ya. Iya. Nah, kalau di Salafiyah Wusta ini gimana kira-kira, Ustaz? Antum menerapkannya seperti apa, Ustaz? Jadi di sini kan kita ada sekolah ya, mereka belajar di sekolah, kemudian nanti di kegiatan sehari-hari ada kegiatan pesantrenan. Jadi padatnya jadwal itu sebenarnya ada variasi gitu, dari kelas, kemudian di masjid, di lingkungan asrama. Ada olahraganya juga, Ustaz, ya? Olahraga juga, sekolah pun nanti ada kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Sehingga kegiatan variasi seperti ini kemudian didampingi oleh ustadz-ustadz pengasuh yang lumayan banyak, sehingga tadi kesan atau kekhawatiran seperti tadi disampaikan, insya Allah tidak terjadi di sini. Masya Allah, amin. Itu kan ini
Lulus SD langsung daftar sini Ustaz ya? Iya, lulus SD. Ini kebanyakan apakah wilayah Jogja aja ataukah dari Jakarta juga ada? Dari gimana Ustaz? Iya, santri kita dari berbagai macam daerah, dari berbagai kalangan, ada dari Jawa, luar Jawa, banyak juga. Luar Jawa mana Ustaz? Ada bahkan yang dari Papua juga ada. Dari Papua? Sumatera, Kalimantan. Masya Allah, ya, alhamdulillah Ustaz ya. Jadi cocok lah dengan pendidikan di sini ya, insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Siap Ustaz. Sampai jumpa lagi Ustaz. Ya. Salafiyah Wusto, pesantren ramah anak. Ini maksudnya apa Ustaz? Ramah anak maksudnya apa Ustaz? Iya, memang untuk saat ini kan dari pemerintah sangat peduli ya terhadap masalah isu-isu yang berkembang. Betul. Berkaitan masalah kekerasan dan sebagainya. Maka dari kami Salafiyah Wusto di Islamic Center Binbas ini ya mencoba mendukung program pemerintah juga ini, sekaligus kita ingin benar-benar artinya di sekolah kita di pesantren Salafiyah Wusto ini benar-benar memberikan layanan kepada santri dengan ramah tanpa adanya kekerasan. Oh, berarti kalau di sini nggak ada kekerasan, hukuman yang diberikan antum kepada santri kalau ada pelanggaran apa Ustaz? Ya, kita nanti tentunya berkaitan masalah hukuman, kita sudah komitmen untuk tidak memberikan hukuman yang sifatnya fisik ya. Walaupun fisik itu hanya mungkin kerja bakti atau bersih-bersih. Yang sebenarnya intinya adalah menyadarkan anak-anak bahwa itu salah, dan ketika kita memberikan punishment atau hukuman itu ada sisi edukasinya seperti itu. Gitu. Iya. Jadi memang kan soalnya banyak ya teman-teman, kalau kita kilas balik ke belakang mungkin orang-orang yang seusia saya, berapa usia saya? Tebak di kolom komentar. Gitu. Ada dulu anggapan saat kalau di pesantren itu asal salah dikit, pukul jepung. Nah, apakah masih berlaku di sini, Ustaz? Sekarang sama sekali yang seperti itu kita tiadakan. Hanya apa ya, bahasa kita mungkin zero kekerasan seperti itu. Dia benar. Harus diterapkan seperti itu, Ustaz, seperti itu. Mulai dari senioritas ya, kemudian dari musir-musir pengasuh, guru-guru, semuanya kita dari pesantren itu sudah menekankan tidak ada kekerasan fisik sama sekali. Masya Allah. Oke, Ustaz, ini udah mulai gerimis. Kita langsung ke gedung yang baru ya katanya, Ustaz ya. Siap, ya. Nah, Ustaz, tadi Ustaz udah bilang katanya zero kekerasan lah dari guru kepada murid di sini, Ustaz ya. Nah, oke. Cuman kan yang kadang-kadang nggak bisa dibendung itu antara sama santri nih, Ustaz. Iya. Karena dia sekelas, sekamar, hidup hampir 24 jam bersama kan, apalagi di jiwa-jiwa yang seusia mereka nggak bisa dipungkiri kadang ada bersinggungan ya. Kadang dia pengen membuktikan dirinya jagoan. Nah, itu gimana? Salafiyah Wusto mencegah dan menghindari adanya bullying. Nah, itu nanti adalah peran di kepengasuhan ya. Karena nanti peran kami untuk ustadz-ustadz pengasuh di asrama itu seperti peran orang tua. Ketika anak-anak mungkin ada berselisih, berantem, bagaimana orang tua mengetahui dan bisa memberikan pengarahan dan juga mengayomi, mengawasi ya. Sehingga terkadang perselisihan itu muncul karena ada mungkin persinggungan atau mungkin ada yang usil ya, atau mungkin ada potensi-potensi anak itu dibully. Nah, ini pengasuh ini dengan jumlah pengasuh yang cukup banyak ini insya Allah di sini hal yang sedemikian itu bisa diminimalisir apa paling tidak. Jadi adanya keseimbangan antara jumlah pengasuh dan jumlah santri. Betul. Gitu Ustaz ya. Jadi Oke. Intinya tadi peran pengasuh di sini nanti akan banyak sekali untuk mengawasi anak-anak, ditambah lagi dengan kegiatan santri yang padat ya. Padat, bervariasi. Insya Allah yang demikian itu tidak terjadi gitu. Kalau seandainya terjadi, ada berantem, ada bully, ada ini. Nah, apa hukuman yang kira-kira pantas untuk santri yang melakukan ini, Ustaz? Ya, tentunya pertama kita berikan, istilahnya kita dudukan permasalahannya. Kalau itu masih pada tahapan yang ringan, tentunya kita
berikan pengarahan, peringatan. Tapi kalau ternyata masalahnya sudah besar mungkin ya, dan kita berbahaya berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak yang negatif bagi yang lain, maka bisa dikeluarkan. Ya, hukuman yang kita lakukan ya kita panggil orang tuanya, kemudian kita kembalikan ke orang tuanya. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman ya, meskipun di pesantren nggak artinya bisa jagoan-jagoan. Saatnya di sini mau belajar, saatnya bukan mau jadi preman-preman gitu. Oke, Sat. Gedung baru sebelah sana, Sat? Ini yang gedung hijau itu. Oh, gedung hijau itu. Nah, ini apa sih, Sat? Ini kelas? Ini kelas untuk kelas 8. Oh, ini kelas untuk kelas 8 ya. Teman-teman bisa lihat ini kelas yang lagi dibangun. Ini kelas untuk kelas 8. Ini lapangan bermain. Lapangan bermainnya sebelah sawah-sawah, teman-teman. Masya Allah ya. Suasana Jogja sangat terasa di sini, teman-teman semua. Dan kita akan lihat sebentar lagi gedung untuk kelas 1-nya, Sat, berarti, Sat. Kelas 7-nya berarti ya kalau sekarang ya. Sekarang kelas 7 ya, itu zamannya kelas 1 SMP, sekarang kelas 7. Salafiyah Wusta. Ya, Sat ya? Mari, Sat. Alhamdulillah teman-teman semua, kita udah sampai di gedung Salafiyah Wusta untuk kelas 7 atau kelas 1-nya nih, Sat ya. Ini jaraknya cukup jauh loh, teman-teman. Nah, Anda penasaran, Sat, kenapa dipisah, Sat? Antara junior yang baru masuk sama yang udah lama nyantri itu kenapa dipisah, Sat? Baik. Ya, seperti tadi berkaitan dengan pesantren ramah anak gitu ya. Karena ini kan yang kelas 7 atau kelas 1 ya, itu kan mereka baru dari SD, mondok, itu kan mungkin perlu pengawasan lebih, perhatian khusus, kemudian untuk menghindari istilahnya gesekan sama senior. Jadi kita lebih bagaimana nanti santri di sini kerasan di pesantren. Benar. Kemudian yang kedua, karena program kita nanti di Salafiyah Wusta itu kan tahfidz bahasa Arab. Nah, sehingga mereka yang dari SD umum itu belum punya dasar bahasa Arab maupun tahfidz sama sekali, di sini kita berikan pembekalan yang intensif ya. Oke, jadi ini bisa dikatakan kelas persiapan. Jadi untuk tahfidznya sebelum mereka menghafal, mereka ada program tahsin dulu. Jadi perbaikan bacaan ya. Ada di sini metode binbas itu. Jadi untuk sebelum mereka menghafal, bacaannya sudah standar dulu, sudah layak untuk menghafal, baru nanti biasanya itu 1 semester pertama. Demikian pula nanti bahasa Arab juga demikian. Bahasa Arab itu dikenalkan mufrodat, dibiasakan percakapan bahasa Arab, sehingga nanti harapannya di kelas 8, 9 itu sudah kegiatan belajar mengajar baik di kelas dengan buku-buku yang mungkin berbahasa Arab, penyampaian dengan bahasa Arab, kemudian di asrama percakapan bahasa Arab itu sudah menjadi hal yang biasa. Masya Allah. Jadi Binbas di sini, Yayasan Binbas ini menerapkan sistem praktek langsung saja. Langsung praktek artinya apa? Untuk pencegahan bullying nggak cuma sekedar teori, tapi menerapkan jarak antara junior yang baru masuk dan juga senior yang udah lama di pesantren, agar nggak terjadi gesekan-gesekan yang terlalu gimana-gimana banget, Sat ya. Masya Allah. Nah, Sat, ini gedungnya ada 2 ya, Sat ya. Ini kelas asrama atau gimana, Sat? Ya, jadi untuk yang bawah itu ada kantor, kemudian ada UKP untuk kalau di sekolah UKS ya untuk kesehatan, kantin. Kemudian nanti yang atas itu kelas. Oke. Insya Allah. Masjidnya sebelah sana, Sat ya? Nah, ada masjid ya. Oke. Boleh kita ke sana, Sat? Insya Allah. Kalau program khusus kan ada pondok yang khusus tahfidz, ada khusus bahasa, ada khusus belajar agama Islam secara umum. Ini kekhususannya apa, Salafiyah Wusta ini, Sat? Jadi kita untuk program sekolah itu ya, atau pesantren secara umum, kita punya apa ya? Jadi unggulan, waktu program unggulan itu yang kita singkat dengan ABATA itu. ABATA apa, Sat? ABATA itu kita memiliki cita-cita, harapan yang sebenarnya itu sudah
terangkum dalam visi misi kita, yaitu unggul dalam hal akidah. Akidah. Santri memiliki akidah yang sahihah. Kemudian B-nya bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab baik dari sisi aktif maupun pasif. Nah, kemudian A yang kedua yaitu akhlak. Jadi harapannya akidah, bahasa Arab, akhlak. Ya, jadi harapan kita santri kita setelah belajar di Salafiyah Wusto Islam Center Pinbas ini memiliki akhlak yang baik, kepada kedua orang tua, guru, pada sama. Kemudian T-nya itu tahfidz, tahfidzul Quran. Nah, kemudian A yang terakhir itu akademiknya. Jadi selain mereka nyantri, pesantren, belajar agama, belajar Al-Quran, mereka juga tidak ketinggalan dalam hal akademik. Iya dong. Karena kan zaman sekarang juga orang tua kan khawatir kalau di pondok anak saya bisa fisika nggak, bisa bahasa Inggris ya nanti gitu Ustaz ya. Tapi ternyata di sini fokusnya tadi pada Al-Bata itu Ustaz ya. Betul. Kalau tentang hafalan Quran mereka kira-kira ada targetnya nggak Ustaz? Lulus 3 tahun di sini hafal berapa juz gitu misalnya? Jadi nanti kita untuk target, sebenarnya kita memiliki target yang untuk Salafiyah Wusta itu adalah 15 juz. Akan tetapi ya karena santri kita juga mungkin dari sisi latar belakang dan kemampuannya juga kan berbeda-beda. Kalau kita paksakan 15 juz itu juga nanti timbulnya seperti tadi, ditekan sehingga nanti tadi yang kekhawatiran yang tadi disampaikan, sehingga merasa santri tidak merasakan kenyamanan karena tuntutan, tekanan. Maka kita memfasilitasi mereka dengan mengklasifikasi mereka sesuai kemampuan. Jadi ada istilah grade itu, grade A, B, C itu. Kalau yang A itu sesuai dengan target yang kita harapkan 15 juz. Nah di bawahnya ada grade B itu 10 juz. Kemudian nanti yang paling rendah adalah grade C itu hanya sekitar 6 juz. 6 juz itu minimal, target minimal insya Allah itu tercapai selama 3 tahun. Ada yang bilang Ustaz, nih seseorang yang semoga Allah beri hidayah, penghafal Quran itu cuman bisa hafal Quran doang. Dia nggak layak dapat beasiswa, kan teman-teman tahu ya ada beasiswa TNI, kepolisian, atau beberapa kampus bahkan membuka beasiswa untuk para penghafal Quran. Kata orang ini nggak pantas dapat beasiswa karena itu cuma model menghafal doang, belum tentu bisa pinter di bidang yang lain. Itu gimana Ustaz? Ya kalau menurut saya itu justru terbalik ya. Artinya seperti ini. Jadi mungkin dia kan berasumsi sendiri ya. Betul. Sedangkan banyaknya mungkin kampus atau perguruan tinggi atau lembaga instansi yang menawarkan beasiswa itu karena tentunya berdasarkan fakta pengalaman gitu kan. Dan ada kajian juga ada kajian sebelumnya karena kan untuk seorang santri bisa menghafal Al-Quran apalagi bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz ya. Bukan hal yang mudah atau diraih dengan santai-santai dengan mudah. Tapi butuh yang namanya disiplin, kerja keras, dan butuh ya istilahnya kecerdasan tersendiri sehingga kebanyakan santri kita yang memiliki hafalan Al-Quran banyak, nah itu di bidang-bidang yang lain juga memiliki prestasi itu. Jadi yang hafal 30 juz biasanya mereka punya prestasi di akademik, akhlaknya juga baik, kemudian bahasa Arabnya juga lancar, fasih, seperti itu. Fakta yang ada di pesantren. Ustaz, jadi justru metode mereka dalam menghafal Quran itu menjadi pola mereka juga dalam belajar. Betul. Seringnya mengulang, seringnya dihafalkan pelajaran itu ya, karena dianggap menghafal Quran aja yang bahasa Arab ini bisa, apalagi bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Ya, intinya itu tadi ketekunan, kemudian disiplin ya. Jadi ya layak tentu dapat beasiswa karena dia punya pola belajar yang disiplin dan juga IQ-nya memang terbantu dengan dia sering menghafal Al-Quran Ustaz ya. Betul. Insyaallah. Oke Ustaz, izin mau ketemu sama santrinya ya. Kita mau tanya-tanya di sini kira-kira betah atau enggak, dan kira-kira di sini ada pengalaman apa yang seru, yang menarik ya, supaya netizen juga nggak ragu nyokol di sini Ustaz. Itu Ustaz ya. Kita ketemu sekarang Ustaz ya. Oke teman-teman, sekarang Bang Kevin udah sama santri Islami Center Binbas Salafiyah Wusto ya. Kamu umur berapa sekarang? 13. 13. Nama kamu Salman Al-Farizi tadi kan? Ya. Masya Allah. Salman Al-Farizi. Asli mana kamu, Nek? Bali. Bali?
Salman, di sini udah berapa tahun berarti? Kurang lebih setahun. Udah setahun. Berarti sekarang kamu kelas? 1. Oh, masih kelas 1 ya? Oh, mau setahun, Udah belajar apa aja? Jadi di sini bahasa Arab, ya, hafalan, sirah ya. Yang paling suka pelajaran apa sih? Sirah. Sirah. Benar suka sirah. Iya. Kenapa suka sama sirah? Karena ada pelajar mengenal sejarah Nabi Muhammad. Masya Allah. Salman, jujur, betah nggak di sini? Alhamdulillah betah. Betah, benar. Iya. Sekamar berapa orang? Kurang lebih 18. 18. Terus mandinya antri nggak? Antri. Tapi enak aja ya, nikmat aja. Makannya gimana? Berapa kali sehari sini makan? 3 kali. 3 kali, benar. Ya. Terus hafalan kamu di sini gimana? Bertambah atau Alhamdulillah bertambah. bertambah? Sekarang hafal juz berapa? Juz 1. Juz 1 udah hafal. Juz 30? Udah. Udah hafal juga? Coba dong. Bacain buat netizen. Surah Al-Balad lah, boleh Al-Balad. Bisa ya? A'udzubillah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, Salman. Jawab jujur ya. Kalau udah gede mau jadi apa? Syekh di Arab. Masya Allah. Jadi Syekh di Mekah ya, amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang Masih ragu? masih ragu ingin masuk santri bin Bas, Ya. jangan ragu, soalnya sini alhamdulillah guru-gurunya insya Allah baik, peraturan juga ketat agar bisa disiplin. Oh gitu, disiplin ya. Iya. Kamu akhirnya merasa disiplin di sini gitu ya. Bangunnya jam 4 gitu. Oke, Salman, terima kasih banyak ya. Ajakannya semuanya, ngajinya udah bagus banget. Bang Kevin doain Salman Al-Farizi dari Bali bisa jadi Syekh Mufti Imam Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sampai ketemu lagi Salman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terakhir Ustaz, untuk menutup video ini Ustaz, orang-orang pengen tahu setelah tadi tertarik dengan program-programnya, pencegahan bully dan lain-lain segala macam Ustaz, biayanya nih Ustaz, kadang orang cocok nih biayanya mentok. Nah, di sini kira-kira biayanya gimana Ustaz? Berapa Ustaz? Sebenarnya terkait biaya itu kembali ke ini ya, kayak termasuk fasilitas, Iya. juga apa yang nanti menjadi kebutuhan santri gitu ya, baik dari mungkin kebutuhan asrama, makan, gitu. Iya. Jadi ada uang pangkal, SPP, seperti itu. Nah, itu informasi itu bisa didapat di mana Ustaz? Untuk jumlah nominalnya gimana Ustaz? Ada di website Center bin Bas, itu ada di sana. Oh, misalnya Islamic Center bin Bas gitu Ustaz ya. Jadi gitu Ustaz ya. Jadi ntar bisa dilihat di situ, kemudian nanti mulai buka pendaftaran kapan Ustaz? Sebenarnya kita sudah buka ini, sudah Oke. mulai buka dari bulan November 2022 kemarin. Tahun ajaran baru mulai di Juli berarti Ustaz. Bulan Juli. Siap. Jadi buat para orang tua yang anak-anaknya lagi nyari pondok setingkat sanawiyah, langsung aja klik websitenya Islamic Center bin Bas, pilih yang Salafiyah Husna Ustaz ya. Angkat teleponnya, hubungi nomornya, atau di WhatsApp juga ada Ustaz ya. Ada. Ya, pokoknya hubungin aja teman-teman semua, tanya informasinya, dan insya Allah Bang Kevin udah lihat sendiri, ini recommended banget untuk para santri baru, dipisah santri yang baru dan santri yang lama, kegiatannya bervariasi, dan tadi sudah Bang Kevin lihat sendiri, Salman Al-Farizi yang belum setahun di sini, bacaan Qurannya udah top banget, Masya Allah. Ya, semua sifat-sifat hurufnya udah terjaga, monyong-monyongnya udah pas, Masya Allah. Ya, dan kita 3 juz lebih, hampir 4 juz dia. oh Masya Allah, udah 4 juz ya hafalannya. Kan dia dari juz 30, 29, 8, 21. Masya Allah. Dan jangan khawatir kalau Bang Kevin anak saya dari SD negeri, SD umum, bisa saja. Bisa. Ada program penyerataan dulu, pengkhususan dulu ya, supaya nanti pas masuk
belajarnya juga nggak kaget Ustaz ya. Masya Allah. Oke, teman-teman semua itu aja. Semoga video ini bisa jadi bermanfaat buat para orang tua sekalian, dan jangan lupa untuk klik dan follow Instagramnya di Islamic Center bin Bas untuk informasi-informasi terkait dengan Ma'had bin Bas lebih lanjut. Demikian Ustaz, syukran, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?